Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang Kau kehendaki untuk kami kaum pria, GSJA menerimanya, dan menghidupinya dalam kehidupan kami pada hari-hari ini, biar kehendak Bapa yang terjadi atas kami. Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhir renungan firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kaum pria beriman yang tulus ikhlas. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-20. Dalam ayat yang kelima dikatakan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Nah, kebenaran firman Tuhan ini merupakan satu kebenaran yang berbicara atau yang mengupas tentang bagaimana anak-anak Tuhan itu memiliki hati yang tulus ikhlas. Dan kata ini pertama muncul dalam Kejadian pasal yang ke-20, ini berbicara tentang bagaimana Abimelek. Ya, kita tahu ceritanya. Abimelek ini dia ingin mengambil Sarah, istri daripada Abraham, tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah istri daripada Abraham. Ya, tetapi sebelum dia menghampiri yang namanya Sarah, Allah berbicara kepada dia dalam mimpi, kemudian di akhirnya kita tahu kisahnya, dia mengembalikan yang namanya Sarah kepada Abraham. Nah, saya akan berbicara tentang bagaimana seorang pria yang tulus ikhlas. Tentu ini saya dasarkan dari beberapa sumber, dari buku Departemen Kaum Pria Nasional, ya, buku integritas yang kita bahas di kaum pria kita masing-masing. Kemudian saya landaskan dengan beberapa komentar, beberapa kamus, agar supaya kebenaran firman Tuhan ini benar-benar kita tarik keluar dari Alkitab, dari firman Tuhan, kemudian ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kaum pria, untuk menjadi kaum pria yang hatinya tulus dan hatinya ikhlas. Berbicara soal hati yang tulus dan ikhlas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti ada kesungguhan atau sungguh-sungguh dan bersih hati, atau jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Itu berbicara tentang hati yang tulus ikhlas. Kemudian kata ikhlas itu berarti bersih hatinya, tulus hati atau tanpa maksud yang terselubung. Dan tulus ikhlas ini jika dihubungkan dengan kaum pria, berarti pria itu adalah seorang yang tulus, memiliki hati yang bersih, jujur, sederhana, dan tidak memiliki maksud terselubung. Itu ada di dalam buku tentang pria integritas. Jadi pria itu adalah seorang yang tulus, memiliki hati yang bersih, jujur, sederhana, dan tidak memiliki maksud terselubung. Dan saya percaya inilah yang Tuhan kehendaki bagi kita kaum pria GSJA yang ada di wilayah Bogor, agar kita menjadi pria yang seorang yang tulus, yang memiliki hati yang bersih, hati yang jujur, yang sederhana, dan segala sesuatu yang kita lakukan dengan tidak memiliki maksud yang terselubung. Itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia atau definisi daripada hati yang tulus ikhlas dari buku Integritas Departemen Kaum Pria Nasional. Nah, sekarang kita melihat apakah arti kata tulus ikhlas menurut Alkitab. Kata hati yang tulus dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang kelima ini diterjemahkan dari kata Ibrani, kata hati ini lebabeka. Dan ini berasal dari akar kata lebab yang berarti jantung atau sebagai organ interior yang paling penting
di dalam tubuh manusia. Sementara berbicara soal hati yang tulus, Kamus Strong mengatakan bahwa hati yang tulus ini berbicara soal integritas, yang mana di dalamnya dia memiliki hati yang tidak bercela, atau hati yang benar-benar atau sungguh-sungguh atau murni. Jadi menurut Alkitab, tulus ikhlas itu berarti hati yang tulus, hati dan merupakan sesuatu yang paling penting di dalam kehidupannya, yang di dalamnya tidak ada celah, yang di dalamnya tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan atau kemunafikan, melainkan sungguh-sungguh. Dan ini yang Alkitab saksikan ada di dalam diri daripada Abimelek. Kalau kita membaca kisahnya. Sementara kalau kita melihat juga di dalam pengajaran daripada Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, ini ayat yang terkenal di mana Yesus berbicara tentang hati yang tulus. Bagaimana dia berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, di dalam Matius pasal yang ke-10 ini memang berkaitan dengan misi. Tuhan mengutus murid-murid untuk pergi menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dia mengingatkan para murid agar mereka jangan memiliki motivasi yang tidak baik. Agar mereka jangan memiliki motivasi-motivasi yang palsu, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau mereka ingin berhasil di dalam menjalankan amanat agung yang dia berikan atau misi yang dia berikan, maka mereka harus memiliki hati yang tulus. Atau kalau saya melihat di dalam interlinear bahasa Yunani, dikatakan hati yang tidak bernoda. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita kaum pria. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, terjun di dalam pelayanan, hanya orang yang hatinya tulus atau hatinya tidak bernoda, itu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan misi, untuk menjalankan tugas yang dia berikan kepada kita. Ini kata Tuhan Yesus tentang hati yang tulus. Dia mengutip di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Kita bisa juga melihat contoh-contoh daripada pribadi yang tulus ikhlas. Kalau saudara melihat di dalam Matius pasal yang pertama, bagaimana dikatakan Yusuf ketika dia tidak ingin mempermalukan Maria, yang dia tahu, yang sebelumnya dia pikir telah mengandung padahal dia belum bersetubuh dengan Maria. Dan dia secara diam-diam, dia ingin menceraikan yang namanya Maria. Tetapi ketika malaikat Allah datang kepada Yusuf dan memberitahukan bahwa anak yang ada dalam kandungan daripada Maria itu dari Roh Kudus, akhirnya firman Allah berkata dia tidak jadi menceraikan yang namanya Maria. Dan Alkitab berkata, Yusuf adalah seorang yang tulus. Seorang yang hatinya tidak bernoda. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan. Jadi dari dasar atau dari sumber-sumber ini, baik sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian sumber dari Kamus Strong, kemudian sumber dari beberapa komentar, saya dapat menyimpulkan bahwa kaum pria integritas yang tulus ikhlas adalah kaum pria yang memiliki hati yang tulus ikhlas, hati yang tidak bercela, atau sungguh-sungguh dan tidak bernoda, yang bersih, jujur, sederhana, dan dia tidak memiliki maksud terselubung di dalam dia melayani Tuhan, mengiring Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara hidup kaum pria yang hatinya tulus ikhlas. Ada beberapa kebenaran yang saya dapatkan di dalam teks firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ini. Tentu ada banyak tokoh-tokoh yang tulus, yang mengajarkan tentang hati yang tulus ikhlas. Tetapi saya menarik atau saya menggali apa yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ini. Tentang Abimelek. Dia satu pribadi yang unik, ya Abimelek. Dan dia dipuji oleh Alkitab bahwa dia adalah pribadi yang tulus hatinya. Dan kita tahu Abimelek ini walaupun dia bukan orang Israel, tetapi Allah bisa berbicara langsung dengan dia.
ada komunikasi antara Allah dengan Abimelek. Allah tidak hanya berkomunikasi dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dengan nabi-nabi, dengan orang-orang kudus yang berasal dari bangsa Israel, tetapi di dalam teks ini yang menarik dan yang luar biasa, Allah juga berkomunikasi dengan bangsa selain bangsa Israel. Bahkan dia seorang pemimpin, dia seorang boleh dikatakan raja pada waktu itu. Yang pertama, ada beberapa kebenaran yang saya dapatkan. Yang pertama, dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Firman Allah berkata, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, karena dia berniat untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Kemudian Allah berfirman, Allah datang kepada dia dalam mimpi, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Itu yang dikatakan oleh Abimelek kepada Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-14, setelah terjadi komunikasi antara Abimelek dengan Allah, dalam ayat yang ke-14 dikatakan, Sarah, istri Abraham, dikembalikan oleh Abimelek kepada suaminya, yaitu Abraham. Sehingga ada satu kebenaran yang saya dapatkan dari peristiwa ini, bahwa laki-laki yang hatinya tulus ikhlas, kaum pria GSJ hatinya tulus ikhlas, dia akan memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan, seperti yang dimiliki oleh Abimelek. Haleluya. Laki-laki atau kaum pria GSJA yang memiliki hati yang tulus ikhlas, maka dia akan memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan seperti yang dimiliki oleh Abimelek. Kehendak Tuhan adalah hal yang paling penting di dalam hidup ini. Kehendak Tuhan melebihi semua kesenangan yang ada di dunia ini. Kalau saudara melihat kisah tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita di sumur Yakub, dalam Yohanes pasal yang keempat, ketika Tuhan bercakap-cakap dengan wanita Samaria, murid-muridnya yang tadinya dia suruh untuk membeli makanan di kota, dan ketika mereka kembali dan membawa makanan dan menawarkan makanan kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan bagi kita bahwa kehendak Allah bagi saya dan saudara itu lebih penting bahkan daripada makanan. Itu lebih penting daripada segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kalau kita melihat di dalam peristiwa ini, Abimelek dia memiliki kepekaan untuk melakukan kehendak Allah. Dia tidak tergiur dengan kesenangan untuk meniduri yang namanya istri daripada Abraham, Sarah. Tetapi dia mengutamakan kehendak Allah. Sebab Allah berfirman kepadanya, kamu jangan sentuh dia. Memang di sini kalau kita melihat ada peringatan bahwa Allah akan membunuh. Bahkan kalau kita membaca selanjutnya, ternyata istri dan semua perempuan yang ada di istana daripada Abimelek sudah dibuat mandul. Akibat tindakan daripada Abimelek. Tapi akhirnya itu tidak terjadi, nanti kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Abimelek memiliki kepekaan bahwa kehendak Tuhan itu yang terutama dalam kehidupannya. Ini kiranya yang harus menjadi juga prioritas daripada kaum pria. Karena kehendak Tuhan yang kita utamakan dalam hidup ini, itu akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Akan menjadi pribadi-pribadi yang disenangi oleh Tuhan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan goyah dengan keadaan apapun juga. Firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16.
sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Kalau kita adalah pribadi-pribadi yang hatinya tulus ikhlas, yang pertama kita akan memiliki kepekaan untuk memprioritaskan, untuk mengutamakan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan kalau kita melakukan kehendak Bapa di sorga, firman Allah memberikan jaminan. Semua akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga tetap hidup sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Untuk itu, saya mendorong kaum pria GSJ, saya lihat mungkin dari Jawa Barat juga hadir, bukan hanya dari Bogor. Mari kita memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah dan kita mengutamakan kehendak Allah. Dan saya tahu ada banyak kejatuhan yang terjadi oleh karena kita tidak mengutamakan kehendak Allah ini. Terkadang ketika anak-anak Tuhan tidak memiliki hati yang tulus dan tidak memiliki kepekaan untuk melakukan kehendak Allah, dia bisa jatuh di dalam dosa, dalam pencobaan. Sama seperti yang diperhadapkan kepada Abimelek ini. Untuk itu tidak heran ada rumah tangga yang tercerai-berai. Ada rumah tangga yang harus berpisah satu dengan yang lain. Rumah tangga hancur. Lenyap kalau dalam istilah 1 Yohanes pasal yang kedua ini. Karena kita tahu yang namanya perzinahan, yang namanya hubungan biologis dengan wanita yang bukan istri kita, itu merupakan dosa yang ditentang oleh firman Allah. Firman Allah menentang dosa perzinahan. Dan ini merupakan salah satu perbuatan daging. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Kalau kita adalah pribadi-pribadi yang hatinya tulus terhadap Tuhan, tentu kita juga adalah pribadi-pribadi yang hatinya tulus, ikhlas terhadap istri kita, terhadap pasangan hidup kita. Dan kalau kita adalah pribadi-pribadi yang hatinya tulus ikhlas, maka kita akan mengutamakan yang namanya kehendak Allah. Apa yang Allah firmankan, itu pasti kita akan lakukan. Dan Allah berfirman, dia mengingatkan kepada Abimelek, jangan kamu berzina, jangan kamu melakukan percabulan. Dan luar biasa, Abimelek, dia mentaati yang namanya kehendak Tuhan. Demikian juga dengan saya dan saudara, kaum pria GSJ yang ada di Jawa Barat. Kebenaran yang kedua yang saya dapatkan dari kisah ini, dalam Kejadian pasal yang ke-20, ayat yang ke-14, 14a dikatakan, kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Dalam ayat yang ke-16a dikatakan, lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Nah, dari ayat-ayat ini saya menarik atau mendapatkan satu kebenaran yang luar biasa, dan ini menjadi kebenaran yang kedua dari topik bahasan atau renungan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kaum pria yang tulus ikhlas, dia harus memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Kaum pria GSJ di Jawa Barat yang tulus ikhlas, dia harus memiliki hati yang penuh dengan kemurahan dan dia suka memberi. Di dalam hal ini kalau kita melihat Abimelek, ya, karena dia seorang yang tulus hatinya dan yang ikhlas, akhirnya dia memberikan atau dengan hati yang bermurah, dia memberikan yang namanya harta benda, kekayaan kepada Abraham. Dan dia memberikan itu dengan tulus, dia memberikan itu dengan ikhlas kepada Abraham dan kepada Sarah. Dan ini juga yang merupakan kehendak Tuhan bagi saya dan saudara kaum pria yang ada di Jawa Barat. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemurahan.
Kalau kita hatinya tulus dan ikhlas, tetapi tidak mau memberi, berarti hati kita bukan tulus dan ikhlas. Kalau kita adalah pribadi yang hatinya tulus ikhlas, tapi tidak mau berbagi atau tidak mau memberi kepada sesama kita, maka kita bukan pribadi-pribadi yang hatinya tulus dan hatinya ikhlas. Tuhan Yesus berkata, memberi atau bermurah hati kepada orang lain merupakan rahasia atau kunci daripada kebahagiaan. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya, dan demikian juga kepada kita, bahwa kita menjadi sama seperti Dia, atau kita menjadi sama seperti Bapa di surga. Kalau kita mengembangkan hati yang mau memberi, hati yang mau bermurah, hati yang mau menolong dan menjadi berkat bagi sesama kita, yang tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi mengusahakan kesenangan orang lain. Bukan hanya membangun pribadi kita sendiri, membangun keluarga kita sendiri, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kita sendiri, tetapi hati yang mau membangun juga untuk kesejahteraan orang lain. Hati yang mau menjadi berkat bagi sesama kita. Dalam firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36, Yesus memberitahukan kepada kita, Dia mendorong kita, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau demikian, kalau kita tidak murah hati, apakah kita sama seperti Bapa kita di sorga? Apakah kita sama seperti Yesus? Saudara bisa menjawabnya sendiri. Tapi intinya, kaum pria yang tulus ikhlas, hatinya tulus ikhlas, berarti dia adalah kaum pria yang mau bermurah hati, mau memberi, mau menjadi berkat bagi sesama. Dan berbicara soal hati yang bermurah, berbicara soal memberi, ini merupakan satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena ini merupakan salah satu karunia. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-8 dikatakan, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi ini merupakan juga salah satu karunia. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi anak-anak Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada kita karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, dan kita harus melakukan itu dengan tulus ikhlas. Kemudian Tuhan juga memberikan kepada kita karunia untuk menunjukkan kemurahan, untuk bermurah hati. Dan kita harus lakukan itu, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan hitung-hitungan, tetapi melakukan itu, firman Allah berkata, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Soal bermurah hati, soal memberi itu juga bukan hanya karunia, tetapi itu juga merupakan salah satu karakter Kristus. Itu merupakan salah satu penjabaran atau personifikasi daripada kasih yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kalau saudara melihat dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan kasih itu murah hati. Rasul Paulus membuat kasih itu seperti sesuatu yang hidup. Dan dia mengatakan bahwa salah satu hasil daripada kasih yaitu bermurah hati. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang hatinya tulus ikhlas, maka dia akan menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, yang ditunjukkannya melalui sikap hati yang mau bermurah hati, mau menolong, dan mau menjadi berkat bagi sesamanya. Kebenaran yang ketiga, dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjama dia. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Allah mencegah, Allah melindungi yang namanya Abimelek. Karena dia memiliki hati yang tulus, ikhlas. Sehingga Allah mencegah dia agar dia tidak jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam pencobaan. Dengan dia menjamah yang namanya Sarah. Yang adalah istri daripada Abraham. Sehingga saya
sampai kepada satu kebenaran, yaitu kebenaran yang ketiga. Bagi pria yang hatinya tulus ikhlas, akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang tulus ikhlas, Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Tuhan akan mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Kalau hati kita bersih, hati kita tidak bercelah, hati kita tidak bernoda, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kebencian, maka tentu dengan jelas kita akan mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan ini dialami oleh Abimelek. Karena hatinya tulus ikhlas, maka dia mendapatkan firman Allah untuk mencegah dia agar dia tidak melakukan hal-hal yang membuat dia jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam hal-hal yang akan membuat kehidupannya celaka. Untuk itu, biar kebenaran ini akan tertanam dalam hati kita, kaum pria GSJ yang ada di Jawa Barat, agar kita memiliki hati yang tulus ikhlas. Karena dengan hati yang tulus ikhlas, maka Allah akan melindungi kita. Allah akan menyertai kita. Allah akan mencegah kita daripada jatuh di dalam pencobaan. Allah akan mencegah kita untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Karena hanya kepada orang yang hatinya tulus ikhlas, Allah akan berbicara dan orang ini akan mendengarkan dengan jelas bagaimana Allah berbicara kepadanya. Karena hatinya itu sudah seperti tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh firman Allah, yang akan tertanam di dalam hati, akan bertumbuh, berbuah, buahnya lebat, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah yang harus kita lakukan agar hati kita di tengah-tengah dunia yang tidak tulus ini tetap terjaga kemurniannya dan tetap berkobar semangatnya untuk memancarkan kasih Kristus? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga hati kita agar tetap tulus ikhlas. Itu adalah jawaban yang sederhana. Bukan orang lain yang akan menjaga hati kita. Ingat kaum pria, gestia yang ada di Jawa Barat. Bukan orang lain yang akan menjaga hati saudara. Saudara bertanggung jawab untuk menjaga hati saudara. Dan itu terletak di dalam dirimu sendiri. Apakah engkau mau menjaga hatimu sendiri agar tetap tulus ikhlas? Dan kita tidak bisa menawar akan hal ini. Kita harus menjaga. Ini bukan pilihan, tetapi ini merupakan perintah Allah. Untuk itu dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Wah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara melihat salah satu topik yang diangkat oleh Tuhan ketika dia berbicara kepada murid-murid tentang ahli Taurat dan orang Farisi, dia lagi berbicara tentang hati mereka. Firman Allah berkata, maka genaplah yang dinubuatkan oleh Yesaya. Mereka memuliakan Allah dengan bibir, tapi hati mereka jauh dariku. Dalam Markus pasal yang ke-7. Kalau kita melihat di dalam hati mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kecemaran, penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Karena hati mereka tidak tulus. Untuk itu mereka akhirnya memperlakukan Yesus dengan tidak adil. Bahkan mereka menyalibkan Yesus. Karena hati mereka tidak tulus. Kalau hati kita tidak tulus, maka yang akan masuk ke dalam hati kita adalah hal-hal yang tidak benar. Kecemaran, kedagingan, perselisihan, iri hati, tidak mau mengampuni. Kalau tadi saya berbicara soal murah hati dan berbagi, itu hanya ada mungkin kekikiran, pelit, tidak mau berbagi, ya, cemburu dengan keberhasilan orang lain, sama seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka cemburu. Bukannya mereka senang ketika Yesus membangkitkan orang mati, bukannya mereka senang Yesus membebaskan orang yang kerasukan setan, orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, orang yang pendarahan bisa disembuhkan, orang yang sakit, orang yang kusta bisa disembuhkan. Mereka justru sebaliknya, mereka membenci Yesus karena hati mereka kotor, hati mereka tidak tulus.
Hati mereka bernoda. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka yang terjadi akan seperti yang ada di dalam diri para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi saya percaya kaum pria GSJ yang ada di Jawa Barat berbeda. Kita memiliki hati yang tulus ikhlas. Untuk itu kita ada pada malam hari ini, kita beribadah ya. Untuk itu kita juga bisa terlibat dalam pelayanan baik di gereja maupun di rumah kita ataupun di marketplace. Dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan, itu bukti bahwa hati kita itu memang sepenuhnya untuk Tuhan. Kita punya hati yang tulus ikhlas untuk Tuhan dan untuk sesama, untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita dalam menjaga hati kita. Yang pertama-tama, mari kita tetap memiliki saat teduh, yaitu waktu untuk berdoa, waktu untuk menyembah Tuhan, waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan itu mari kita lakukan setiap hari. Ini bukan hanya disiplin rohani pendeta-pendeta. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya menemukan kebenaran soal saat teduh, sampai hari ini, setiap hari minimal 1 jam saya harus berdoa, menyembah Tuhan, berbahasa roh, merenungkan firman Allah. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bahkan 2,5 jam, bahkan bisa lebih. Itu untuk menjaga hati kita, agar hati kita itu tetap berkobar-kobar, hati kita tetap memancarkan kasih Kristus, hati kita tetap tulus ikhlas, hati kita tetap penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kemudian yang kedua, kita harus membersihkan hati kita setiap saat. Ini dalam menjaga hati kita. Setiap saat hati kita itu harus dibersihkan. Jika ada sesuatu yang kita lihat, ada yang kita dengar yang masuk ke dalam hati kita, yang akan merusak hati kita, maka kita harus membereskannya. Saya kalau melihat satu tayangan yang tidak benar, darah Yesus, sucikan hatiku. Kalau saya dengarkan ada orang bergosip, darah Yesus, sucikan. Kadang saya koreksi, jangan seperti itu, ya. Jangan kita bergosip, jangan kita menghina, jangan kita memaki. Jadi saya bereskan itu. Atau kalau saya ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan ampuni. Perkataanku ini sudah tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus mempraktekkan hati yang tulus ikhlas. Kita harus mempraktekkan hati yang bermurah hati, hati yang mau memberi. Dan ini bukan hanya sekali-sekali dalam hidup ini. Memberi dan bermurah hati harus menjadi gaya hidup kita agar supaya hati kita terjaga, hati kita terpelihara. Ini harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Memberi, berbagi dengan tanpa pamrih. Berbagi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, disiplin-disiplin ini, saat teduh, kemudian membereskan jika ada dosa yang kita lakukan. Firman Allah katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita berbuat baik yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita katakan, langsung bersihkan. Jangan sampai dia berdiam dalam hati kita. Itu untuk menjaga hati kita tetap murni, tetap tulus, ikhlas, dan hanya akan ditempati oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan firman dan kehendaknya. Kemudian kita harus menjadikan gaya hidup kita, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi gaya hidup untuk berbagi, bermurah hati, menolong, menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi sesama kita. Maka saya percaya hati kita akan tetap terpelihara. Di akhir daripada renungan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kaum pria. Kalau mau dikatakan kaum pria, integritas GSJA di Jawa Barat. Apa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Matius 10 ayat yang ke-16, ayat firman Tuhan yang saya kutip di awal. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya,
Hati yang tulus ikhlas, yang Roh Kudus telah curahkan di dalam hati kita, di dalam hati saudara, sangat diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita secara pribadi, melainkan juga untuk kebutuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal Yesus Kristus, yang ada di daerah Bogor, yang ada di Jawa Barat, bahkan yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia ini. Untuk itu, Yesus telah mengutus para kaum pria di masa-masa yang lalu. Ya, kaum pria banyak yang menggoncangkan dunia, tapi tidak berhenti sampai di sejarah di masa lalu. Sampai hari ini, Yesus masih mencari kaum pria yang hatinya tulus ikhlas. Dia mau mengutus kita, dia mau mengutus saudara untuk menjalankan amanat agungnya. Untuk itu, marilah kita meresponinya dengan menggunakan semua strategi yang ada dalam diri kita, yaitu cerdik seperti ular. Ya. Dengan didasarkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita menjadi kaya, atau bukan supaya kita menjadi terkenal, melainkan supaya setiap lutut bertekuk, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Dan percayalah, kaum pria GSJ Jawa Barat yang hatinya tulus ikhlas dan yang mau menjalankan tanggung jawab untuk amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dia berjanji dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Dia akan memberikan perlindungan ilahi kepada kita, kepada keluarga kita. Dan dia akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan. Serta dia akan menyediakan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara yang setia sampai akhir hidup ini. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, dia menyediakan mahkota kehidupan di sorga yang kekal. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan jadilah kaum pria GSJ di Jawa Barat yang hatinya tulus ikhlas. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus dan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman Allah, dan hamba percaya, jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin.